Ya baik, pemirsa, kami lanjutkan. Lalu bagaimana Mas Rian membaca support dari publik? Apakah memang mereka percaya bahwa ini akan balik menjadi kesejahteraan mereka, atau bagaimana Anda membacanya? Sebentar begini, ada masalah penting lagi ini. Nomor satu, ini bukan shock terapi. Ini memang terapi. This is good. Ini bel yang Pak Prabowo betul sekali. Kenapa? Problem kita hari ini adalah bagaimana kita mengefisienkan. Ingat loh ya, di dalam zaman hari ini untuk menjadi hebat itu ada 4 langkah. Satu, kita bisa public service ya. Public service pertama kali harus faster. Kedua, better. Tapi ketika harus cheaper. Jadi government harus lebih murah lagi. Affordable. Yang terakhir harus smarter. Ini harus digunakan sebagai mindset. Kedua, saya ingin berikan masukan kepada teman-teman di top leadership atau Mas Derajat juga di DPR nih. Janganlah menggunakan kata-kata with or without me gitu loh. Enggak, jadikanlah kebijakan Pak Prabowo menjadi kebijakan bangsa. Jadi gimana? Teman-teman ngerti, para menteri ini bilang tadi kan, komunikasi, kerja. Dan ini nggak cukup hanya pakai glorifikasi. Jangan saya Prabowo itu setelah teriak terus bingung. Kasihan Pak Prabowo. Harus eksekusi. Dan untuk itu bagaimana kita menjadikan program ini sebagai program bangsa. Ingat loh ya, saya nggak setuju dengan kata-kata ini program Pak Prabowo. Nggak. Ini programnya bangsa, programnya rakyat. Saya nggak setuju dengan kata-kata with me or not. Loh, ini with me semuanya. Karena kalau udah seperti itu, semua orang buy in. Kalau semua orang buy in, nggak usah permasalahkan rakyat dukung apa tidak. Ya pasti dukung gitu loh. Memang prosesnya panjang. Jadi kalau kita benahi sesuatu, mindsetnya dulu, jangan prakteknya. Praktek itu terlalu jauh, mindset dulu. Nah, tolong benahi ini dulu. Mas, di anggaran ada mafianya, ada korupsinya, dengan dipotong seperti ini, menurut Anda celahnya masih ada? Begini loh, semua itu bisa diatasi asal kita tahu bagaimana itu kebijakan dirumuskan dengan begini loh. Kalau kebijakan itu dibuat oleh pemerintah dan yang namanya pentahelixnya gitu kan ya, everybody join kan, ikut marah kan dia. Kalau pemerintah sendiri berarti masih ada di situ. Contoh, kami di MAKPI, mungkin beliau nggak pernah diajak gitu loh. Ya kita nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau ini ada pelibatan dari stakeholders, akan lebih baik kan? Jadi semua pihak berkontribusi. Hillary Clinton pernah mengatakan it takes a village. Kalau kelahi itu harus masak desa ikut kelahi. Jadi supaya dia nggak diklaim sama yang dibilang mafia tadi gitu loh. Jadi Pak Prabowo ditemani. Kayak anak STM aja ya, keroyok aja. Kenapa? Ini bangsa kita semua kok gitu. Itu caranya. Oke, dari politik kayaknya juga semua mendukung aja gitu. Kalau Golkar dan PAN berada di depan mendukung ini, bagaimana dengan partai-partai yang lain? Bagaimana menurut Mas Adi? Ya, saya kira hampir bisa dipastikan 1000% semua partai politik di parlemen, fraksi-fraksi di parlemen akan tegak lurus dan mendukung 100% apa yang diinginkan oleh Prabowo Subianto. Suara kritisnya akhirnya datang dari mana? Even PDIP sekalipun yang kalah Pilpres dan tidak ikut bergabung menyatakan tegak lurus dengan Presiden. Kan itu sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan politik yang sudah didukung PDIP. PP 12% tegak lurus, soal makan bergizi gratis tegak lurus. Jangankan ini, Vi, apapun akan dilakukan oleh PDIP sepanjang bisa bekerja sama dengan Pak Prabowo. Jadi ke depan kalau kita membaca ada resistensi di parlemen, resistensi di partai politik, rasa-rasanya sampai kiamat pun kita tidak akan nemu itu. Karenanya kalau kita mau bicara soal infra dan dukungan politik, mestinya ke depan Prabowo Subianto itu tak ada ceritanya tidak bisa mewujudkan semua keinginan-keinginannya. Ini semacam hukum besi ini, karena keputusan politik, dukungan politik, dan dukungan yang cukup luar biasa dari seluruh stakeholder di negara kita, semuanya mengarah kepada Prabowo Subianto. Jadi persoalan-persoalan yang populis tentang kemiskinan, tentang rakyat yang kemudian dipersiapkan untuk menjadi SDM yang unggul menuju Indonesia Emas 2045, mestinya ini terjadi dalam 5 hari. Maksud saya dalam 5 tahun. 5 tahun ini, jangan salah, 5 tahun beda. DPR yang katanya menyerap aspirasi rakyat, bagaimana bisa mengawal? Karena semua khawatir soal ada mafianya, ada korupsinya, Mas Doli. Ya, saya kira kita juga bisa lihat ya apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo ini adalah transformasi APBN, ya. Jadi bagaimana supaya postur APBN kita itu memang lebih real, ya. Nah, kata kuncinya kan 2 sebetulnya nih kalau kita lihat dari efisiensi ini. Satu untuk kepentingan rakyat, yang kedua efisiensi ini kan penghematan. Jadi rakyat dan hemat. Rakyat dan hemat ini saya kira kalau ada yang menentang malah cari penyakit sendiri gitu loh. Secara politik nggak menguntungkan? Nggak menguntungkan kalau kita berbeda untuk kepentingan rakyat dan penghematan. Gitu. Nah, makanya oleh karena itu kalau ini berhasil, saya kira dalam jangka panjang ini akan merubah
situasi kultur kerja birokrasi kita ya. Artinya kan kalau bapak-bapak ibu-ibu kita yang sebagai birokrat itu kalau ada anggaran yang diefisienkan dengan target tertentu harus tercapai misalnya, itu kan yang harus mereka lakukan adalah peningkatan produktivitas. Jadi nanti insya Allah jangka panjang kalau ini berhasil, birokrasi kita akan lebih kerja efektif, anggaran kita efisien, ya hemat dan tercapai tujuannya. Nah oleh karena itu kami di DPR ya harus mengawal. Ini bukan hanya soal kita adalah bagian dari KIM dan segala macam, tapi kunci tadi itu rakyat dan hemat. Itu yang harus kita kawal. Baik, Mas Derajat terima kasih banyak. Mohon maaf kita coba rangkumkan semuanya. Terima kasih banyak. Kita lihat seperti apa memang. Kita harapkan efisiensi anggaran yang sudah diterapkan program andalan ini memang untuk rakyat. Tentu alokasi anggaran yang tepat sasaran tanpa mengobarkan pelayanan bisa menjadi kunci keberhasilan. Ingat, rakyat menanti dampak langsung efisiensi. Saya Ferry Maik undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.